Halo, Assalamualaikum anak-anak ibu yang hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Murni Lestari. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Di sini ya, Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan untuk kita. Ya, Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan untuk kita. Wah, begitu baiknya Tuhan. Ya. Untuk apa diciptakan tumbuhan dan hewan untuk kita? Agar tumbuhan dan hewan bisa bertambah banyak dan tidak punah. Tuhan membuat mereka bisa berkembang biak. Selain itu, kita juga harus menjaga dan melestarikannya. Mengapa kita harus menjaga dan melestarikannya? Ya, kita harus ingat ya, karena tumbuhan dan hewan sangat penting bagi kita semua. Manfaat tumbuhan. Untuk apa saja manfaat tumbuhan tersebut? Ya, pembuat oksigen, pemberikan makanan, obat-obatan, bahan pakaian, bahan bangunan, pewarna makanan, penyedap makanan, mencegah longsor, erosi, abrasi. Pembuat oksigen ya adalah semua tumbuhan membuat oksigen. Yang makanan, semua tumbuhan bisa kita makan. Obat-obatan ya seperti kina, daun sirih, daun jambu, jahe, kunyit, pace, itu adalah bahan obat-obatan yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, bahan pakaian itu dari mana? Ya, dari kapas ya. Sedangkan bahan bangunan yaitu dari pohon jati, mahoni, kelapa, bambu. Nah, pewarna makanan itu dari mana? Dari pohon jati, suji, kunyit, buah naga, itu bisa dijadikan sebagai pewarna makanan. Terus mencegah longsor, erosi dan abrasi. Semua pohon berkayu itu dapat mencegah longsor dan atau erosi. Sedangkan tumbuhan bakau dapat mencegah abrasi. Penyedap makanan seperti lengkuas, daun salam, bawang, pala itu bisa dijadikan sebagai penyedap makanan. Nah, semuanya itu bisa anak ibu lihat kan di dapur orang tuanya. Terus kita akan membahas tentang manfaat hewan, ya. Manfaat hewan. Apa saja manfaat hewan itu? Ya. Manfaat hewan begitu banyak manfaatnya. Di antaranya sebagai bahan makanan, untuk tenaga, kerajinan, bahan pakaian, obat-obatan, pengendali hama, ya, dan penggembur tanah, ya. Jadi di sini seperti makanan. Dari mana? Semua hewan yang bisa dimakan itu bisa kita jadikan sebagai bahan makanan. Tenaga, gajah, kuda, unta, kerbau bisa kita manfaatkan tenaganya.
Sedangkan kerajinan seperti kulit ular, buaya, rusa, gajah itu bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Tapi tetap diingat ya, jangan sampai memburu hewan secara liar. Terus bahan pakaian seperti domba, ulat, sutra itu bisa dijadikan sebagai bahan pakaian. Sedangkan manfaat hewan sebagai obat-obatan seperti sirip hiu, bisa ular, bisa dijadikan sebagai obat. Sedangkan pengemur tanah dari cacing tanah, dia dapat menggempurkan tanah. Pengendali hama, yaitu ular sawah, burung hantu, itu semua dapat kita manfaatkan. Terus apa tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan? Yang pertama, agar tidak berkurang atau punah. Sebagai rantai makanan tetap terjaga, agar bisa bertambah, terjaga populasinya, dan ekosistem tetap terjaga. Jadi itu adalah tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Terus bagaimana cara melestarikan tumbuhan tersebut? Gimana ya cara melestarikan tumbuhan itu? Ayo. Pertama apa? Membuat undang-undang perlindungan tumbuhan langka. Membuat taman nasional, mengembangbiakannya, membuat cagar alam. Ya, itu adalah cara-cara pelestarian tumbuhan. Sekarang bagaimana cara melestarikan hewan? Yang pertama, membuat suaka marga satwa, taman nasional. Terus melarang memiliki dan menjual hewan langka. Terus apa lagi? Membuat undang-undang perlindungan hewan langka. Apa lagi? Iya, membuat penangkaran hewan. Terus juga mengembangbiakannya. Itu adalah cara melestarikan hewan. Oke, bagaimana? Apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Wow, luar biasa. Kalian semua memang hebat. Ya. Kalian semua, ibu kasih jempol, ya. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.